Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Al-muhtaramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus Ketua DKM Masjid Jamil Ma'mur Klender, guru kita Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Irianto Walil MA, beserta para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari kita buka kajian ini membaca suratul Fatihah. Kita niatkan untuk pewakil masjid ini, para habaib, para ulama, guru-guru kita, kedua orang tua kita yang kita cintai, wabil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah al-arif billah Syekh Abdul Qadir Isa. Kana syai'un ilailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jamaah, kita sampai di halaman 53 di atas. Masih berbicara tentang pendapat-pendapat ulama atau konsensus ulama tentang pentingnya kita bergaul, bersuhbah dengan tokoh-tokoh sufi, orang-orang sufi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid din wa dunya wal akhirah. Yang berikutnya menurut Syekh Abdul Wahid bin Ashir ya. Qala al-faqih al-maliki, beliau dikasih gelar faqih, kemudian dari kalangan Maliki, Abdul Wahid bin Ashir fi manzumatil aqaid wa ibadat fiqh Malik al-musamma al-mursyid al-mu'in, mubayyinan darurata suhbatil syekh al-mursyid wa ma tuntaju min atharin tayyibah. Faqih al-Maliki Abdul Wahid bin Ashir dalam manzumah aqaid wa ibadat fiqh Malik yang dikasih nama Al-Mursyid Al-Mu'in,
Beliau berkata, ya, menjelaskan tentang pentingnya bersuhbah, bergaul kepada seorang syekh, seorang mursyid, ya, dan hasil-hasil yang didapatkan daripada pengaruh-pengaruh yang baik daripada berteman dengan orang-orang sufi, sebagaimana terungkap dari syair ini, yashabu syaikhan arifal masalik, katanya dia berteman dengan seorang syekh yang arif billah, yang mengetahui, mengenal tentang masalik, jalan-jalan menuju Allah. Yakihi fi tariqihi al-mahalik, katanya. Yakihi itu dia bisa melindunginya, ya, fi tariqihi, dalam jalannya atau langkah-langkahnya, al-mahalik, dari tempat-tempat yang bakal merusaknya, gitu. Dia melindunginya dari tempat-tempat yang merusak dalam setiap langkah-langkahnya, gitu. Yudzakiruhullahu idza ra'ahu, artinya idza ra'ahu, apabila, ya, kita melihat dia, yudzakiruhullah, mengingatkan kita kepada Allah. Kita kalau berteman dengan orang-orang saleh, ketika melihat orang saleh, mengingatkan kita kepada Allah, ya. Wa yusilul abda ila maulah. Nah, orang saleh ini, ya, para tokoh-tokoh arif billah, para waliullah ini bisa yusilu, membawa, menghantar seorang hamba kepada Tuhannya. Yuhasibun nafsa 'alal anfas, dia selalu muhasabah kepada dirinya dan kepada diri, ya, yang lainnya, selalu dia merenung, gitu, ya. Muhasabah dirinya artinya menghitung-hitung dalam satu hari apakah ada kesalahan-kesalahan, gitu. Wa yazinu al-khatira bil qistasi, dan dia selalu menimbang, ya, menimbang apa? Menimbang kesalahan-kesalahannya dengan kebaikannya. Dari pagi sampai asar, berapa banyak kata-kata yang baik, berapa banyak kata-kata yang jelek, misalnya. Kalau dia lihat banyak yang jelek, dia istighfar sampai menjelang maghrib, ya, mohon ampun kepada Allah. Wa yahfadul mafruḍa ra'sal mal, dia selalu menjaga hal-hal yang bersifat wajib, yaitu dikatakan sebagai ra'sul mal, ra'sal mal, modalnya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya. Imam Ghazali juga mengatakan sebagai modal. Orang dagang ini modalnya jangan sampai kurang, ya, kalau kurang rugi dia. Wan nafla ribhahu bihi wali, ya. Sementara mereka menjadikan salat-salat sunnah itu ribhahu, sebagai keuntungannya. Jadi jamaah jangan tinggalkan hal-hal yang bersifat sunnah. Yusabu ala fi'liha, diberi pahala orang yang melakukannya, wala yu'aqabu, dan tidak disiksa. Dan itu dikatakan ribah, keuntungannya. Wa yukthiru dzikra bi saffi lubbihi, dan dia banyak berzikir, banyak mengingat Allah, bi saffi lubbihi, dengan ketulusan hatinya, kejernihan hatinya, gitu. Wal aunu fi jamidha bi rabbih, wal aunu, dan pertolongan, ya, ada pertolongan Allah, ya. Wal aunu
dan pertolongannya maksudnya fi jami'in di dalam seluruhnya tuh aktivitas dia, diamnya, geraknya, dza bi rabbih adalah Allah Tuhannya. Yujahidun nafsa li rabbil alamin, dia selalu mujahid, berjihad, berjuang kepada nafsunya sendiri, karena karakter nafsu kan selalu mukhalafah, munazaah, bertentangan kepada syariat, menolak syariat, ngajak kepada kejelekan. Nah, maka kita harus mujahid, melawan nafsu kita sendiri. Li rabbil alamin, demi Tuhan semesta alam. Wa yatahalla bi maqamatil yaqin, dan dia menghiasi dirinya ya dengan maqamat, tingkatan al-yakin, keyakinan. Nah, maka disebut nanti ada yang namanya tahalli. Kalau tahalli, kita berupaya membuang sifat-sifat jelek dalam diri kita. Kalau tahalli, kita menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Yasiru inda dzat arifan bihi. Inda dzat, ketika dia tadi mujahid, ya berjihad kepada dirinya sendiri dan menghiasi dirinya dengan maqamatul yaqin, maka dia akan menjadi arifan bihi, orang yang ma'rifat kepada Allah. Hurran, dia menjadi orang yang bebas. Wa ghairuhu khala min qalbihi, ya, dan hatinya kosong ya dari selain Allah, hanya Allah saja. Ini dikatakan menjadi orang yang merdeka, artinya hatinya enggak ta'alluq sama dunia, enggak ta'alluq sama nafsu, hanya Allah aja. Ya. Fahabbahul ilahu wastafah, maka Allah akan mencintainya dan akan memilihnya. Di hadratil qudusi wajtabah, ya. Di hadratil qudus, di hadirat Allah yang maha suci, dan ijtibahu, artinya Allah akan selalu lebih memprioritaskannya, seperti hadis yang berbunyi idza habballahu 'abdan, apabila Allah cinta kepada seorang hamba, ya, apa dia? Ibtalah, diuji dia oleh Allah. Ya, kenapa harus diuji? Harus diuji agar Allah tahu melihat mana yang shadiq, mana yang kadzib gitu. Kemudian kalau dia ridho, istafah, Allah pilih dia menjadi kekasih Allah. Wa in sabara, jika dia sabar, ijtabah, nah, dia selalu lebih Allah khususkan, Allah prioritaskan, begitu. Qala syarih hadhihi al-manzumah Syekh Muhammad bin Yusuf al-Ma'ruf bil Kafi fi kitabih An-Nurul Mubin ala al-Mursyid al-Mu'in. Pensarah, ya, Syekh pensarah, orang yang mensarahkan hadis syair-syair di atas ini, Syekh Muhammad bin Yusuf al-Ma'ruf al-Bilbaki bil Kafi, mengatakan atau menjelaskan di dalam kitabnya, apa nama kitabnya? Nurul Mubin alal Mursyid al-Mu'in. Inna min nata'iji suhbati Syekh Salik, sesungguhnya di antara hasil-hasil atau konklusi bergaul, berteman dengan seorang syekh yang salik. Orang salik itu orang yang selalu, ya, menuju Allah, ya. Ma yahsulu li muridihi min annahu yudzakiruhullah, ya, yang dipelore, yang dihasilkan, yahsul itu yang diperoleh, ya, li muridihi,
untuk muridnya atau kepada muridnya, min annahu yudzakiruhullah, dia akan mengingat. Artinya kalau kita berteman dengan orang soleh tadi aribillah, kita akan mengingatkan dia, mengingatkan si murid kepada Allah. Ay yakunu sababan qawiyan fi dzikril murid rabbahu. Artinya menjadi sebuah sebab, faktor yang kuat ya, si murid ingat kepada Allah. Idza ra'a asy-syaikha lima alaihi minal mahabbah. Ketika si murid melihat gurunya ya, yang di dalamnya ada haibah ya, ada haibah allati albasahullahu iyyaha, yang Allah karuniakan ya, haibah itu ke dalam diri seorang syekh yang dekat kepada Allah ya. Wa yashhadu lidzalika ma akhrajahu al-Hakim an Anas radhiyallahu anhu. Nah, hal ini dijelaskan juga sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Hakim dari Anas radhiyallahu anhu. Apa hadisnya? Afdalukum, orang yang terbaik di antara kalian adalah alladzina idza ru'u, adalah orang-orang yang apabila mereka ru'u, dipandang, dilihat itu, dzukirallahu taala li ru'yatihim ya, maka mereka akan mengingat kepada Allah. Jadi kita ketemu orang saleh itu pasti kita lihat ingat sama Allah. Ada seperti magnetis dalam dirinya ya, ada auranya lah gitu. Wa min thamrati suhbati hadha syekh salih aidan, dan di antara buah bergaul berteman dengan seorang syekh yang salih ya juga, annahu yusilul 'abda ila maulahu, bahwa dia akan menghantar seorang hamba kepada Tuhannya, bisa bima yurihi min uyubi nafsihi, dengan sebab ini syekh akan memperlihatkan kepada si murid akan aib-aib dirinya ya. Kadang bapak-bapak kita tuh berbuat salah, kita kagak sadar, kita merasa benar aja karena bawaan nafsu. Itu perlu seorang guru yang menasihati ya. Wa nashabuhu bil hurubi min ghairillahi ila Allah taala, dan kita bergaul kepada syekh yang salih itu apa? Bil hurub, untuk kita lari min ghairillah, daripada selain Allah, ilallah, menuju Allah gitu. Ya, ada istilah banyak kalau kata Syekh Muhammad Jalani, tinggalkan dirimu, datanglah kepadaku. Nah, maksudnya tinggalkan nafsu jelekmu, ikutilah nasihat-nasihatku, datanglah kepada Allah gitu. Fala yara li nafsihi wala li makhluqin naf'an wala darran. Ya, dia tidak melihat kepada dirinya dan kepada makhluk sebuah kemanfaatan, sebuah kemudaratan. Wala yurkinu li makhluqin, dan dia juga tidak bergantung kepada makhluk fi daf'in au jalbin, dalam menolak ya segala musibah, au jalbin, atau datangnya ya apa namanya, datangnya kebaikan-kebaikan. Jadi dia yakin tuh, hatinya kuat, katakanlah tidak ada yang terjadi di alam ini kecuali karena Allah. Ada sangat powernya dengan makhluk dan lain sebagainya. Bal yara jami'al al-inqilabat wa tasarrufat fil harakat wa sakanat lillahi ta'ala. Bahkan dia melihat seluruh ya al-inqilabat, perubahan-perubahan wa tasarrufat, tindakan-tindakan, aksi-aksi katakanlah, dalam geraknya, dalam diamnya, itu
lillahi ta'ala, karena Allah. Jadi bukan karena nafsunya. Ini masalah ini kalau kajian tasawuf gitu, ibadahnya nih karena Allah apa karena nafsu. Kalau karena nafsu pengen dapat dipuji, ya, karena orang, karena manusia gitu. Wa hadza ma'na al-wusul ila Allah taala. Inilah pengertian kita sampai kepada Allah. Faqaidatu syekh mal muridi hiya izharul uyubi al-qati'ati anillahi ta'ala lil murid. Nah, faedah seorang syekh bersama muridnya adalah untuk izhar, menampakkan, menunjukkan aib-aib yang qati'ah. Apa qati'ah itu? Yang menghalangin dia anillah, kepada Allah. Ya, kita nggak sadar kita ini ada riya, ada ujub, takabur, sombong, ya. Itu membuat kita terhalang kepada Allah, ya. Lil murid, kepada muridnya. Fayushkhisuha lahu. Nah, ini syekh bisa meneliti, mendeteksi, mengetahui ini aib-aib yang ada dalam diri muridnya. Wa yurihi dawaaha. Kemudian syekh menunjukkan obat-obatnya. Ya, obatnya taubat, istighfar, ya. Kalau hal musibah ada tawakal, ridho, taslim, tafwid, begitu, ya. Wala yatimmu hadza illa ma muridin shadiqin. Hal ini tidak akan terjadi dengan sempurna kecuali bersama murid yang shadiq, murid yang jujur-jujur. Kalau kata Syekh Yusuf, ya, guru kami mengatakan, man sadaqallaha, barang siapa yang sidik kepada Allah, wasala ilallah, maka dia akan sampai kepada Allah. Wa matakana Allahu laisa ma'ak, katanya, ketika Allah tidak bersama Anda, ya, innama antal ghafil anhu, sesungguhnya kita sedang gofil, lalai, jauh dari Allah, gitu, ya. Wa wazifatul mursyid lidilalah, maka fungsinya seorang mursyid adalah untuk menunjukkan, membimbing murid-muridnya kepada Allah, ya, begitu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah selalu bersama Anda di mana saja Anda berada. Ya, pahaminlah ini, gitu. Itu kata guru saya gitu. Baik. Jadi tidak akan sempurna, ya, ini artinya tarbiyah ini kecuali bersama, tidak akan sempurna ma'a muridin shadiq, kecuali bersama seorang murid yang shadiq, alqa maqali dan nafsihi li syekhi, yang dia menceritakan, katanya, melemparkan, ya, apa urusan-urusan yang dia dialami nih. Nanti diceritakan bagaimana Imam Ghazali, orang yang sudah alim begitu, itu butuh bertemu dengan orang sufi, ya, diceritakan. Ada mudzakarah kayak gini gitu, ya. Wa alzaman nafsahu, dan dia selalu bertekad, katanya, alla yaktuma khatiran, untuk tidak menyembunyikan khatiran, kesalahan, ya, bukan, untuk tidak menyembunyikan khatir. Apa khatir? Apa yang terlintas di dalam pikirannya, khatiran ma an syaihihi, kepada gurunya. Jadi misalnya tahu ya, dia dapat mimpi atau dia mengkaji sesuatu, ada masalah yang sulit, itu dia tanya langsung ke gurunya, ya, agar mendapatkan pencerahan. Wa amma idza katamahu walau wahidan, adapun jika dia sembunyikan tuh, walaupun hanya satu perkara aja, fala yantafi', katanya, bi syaikhihi albattah, sama sekali, albattah sama sekali dia tidak bisa mengambil manfaat dari gurunya. Jadi murid harus terbuka sama gurunya.
ya, dalam hal-hal yang bersifat spiritual. Dia bercerita, guru kenapa ya belakangan ini saya kalau sholat kok nggak khusyuk, hatinya kagak hudur, gitu. Taib At-Taibi sahibu Hasyiatul Kasyaf. Sekarang menurut Imam At-Taibi, pengarang kitab Hasyiatul Kasyaf, la yanbaghi lil alim, katanya tidak sepatutnya bagi orang alim walau tabahhara fil ilmi, walaupun luas ilmunya, hatta sara wahida ahli zamanihi, sampai dia menjadi seorang tokoh lah, cendekiawan, ahli ilmu di masanya, ayak tani'a bima alimahu, dia merasa puas dengan apa yang dia ketahui. Jangan tuh. Wa innamal wajibu alaihi, dan sesungguhnya wajib atas dirinya, walaupun udah intelektual, ilmunya banyak, apa? Al-ijtima'u bi ahli tariq, untuk bergabung, berteman, ya, berapliasi, ya, kepada tariqah. Liyadul, kepada jalan ini, jalan tasawuf. Liyadulluhu ala tariqil mustaqim, agar orang-orang ahli tariqah ini membimbingnya, menunjukkannya kepada jalan yang lurus. Hatta yakuna mimman yuhadithuhum al-haq, ya, sehingga dia menjadi apa? Di antara orang-orang yang yuhadithuhumul haqqu fi sarairihim. Allah itu kata Allah bercerita, Allah memberikan hidayah-hidayah ke dalam dada mereka, hati mereka, min syiddati safai batinihim, karena kejernihan, kesucian, kebersihan hati mereka. Jadi Bapak-bapak, ini sebetulnya ilhamat ya. Ada bisikan, ada hidayah. Kan kita suka merasakan kadang, jangan itu, ini aja. Ayo bangun malam berzikir aja. Nanti ada gitu namanya yuhadithuhum al-haq Allah. Saya ulang. Jadi walaupun dia orang alim, orang cerdas, intelektual, dia wajib bergaul kepada ahli tariqah, ya, agar ahli tariqah menunjukkannya ke jalan yang lurus. Saya baca hampir semua tokoh-tokoh besar dalam tasawuf itu selalu doa. Apa doanya? Allahumma dullani ala man yadulluni ilaihi. Ya Allah, tuntunlah saya, tunjukkanlah saya kepada orang-orang yang menunjukkan saya kepada-Mu. Wa wasilni ila man yusilni ilaihi. Ya Allah, sampaikanlah saya kepada orang-orang yang akan menyampaikan saya kepada Allah. Itu doanya tuh ya, setiap sujud. Baik. Hatta yakuna mimman yuhadithuhumul haq, sehingga dia akan menjadi orang yang diajak bicaralah oleh Allah di dalam hatinya. Itu disebabkan karena kebersihan, kejernihan hatinya. Bapak-bapak, Allah sebetulnya banyak kasih kita peringatan, petunjuk. Tapi kalau hati kita kadar, kotor, kita nggak bisa nangkep, ya, hilang aja gitu, lewat aja gitu, ya. Bapak-bapak tahu nih akan melakukan salah sebetulnya, tapi karena dorongan maksiat, hatinya kotor, itu ya kalah ini. Apalagi nanti ada kekuatan lagi selain nafsu, ada setan, itu selalu berlomba-lomba tuh, jalanin, jangan kerjain, jangan ya. Kalau kita hatinya bersih, apalagi dibimbing guru yang baik, akan ada pertolongan dari Allah. Wa yukhallasa min adnas, dan dia berupaya apa? Membebaskan dirinya minal adnas, dari sifat-sifat yang jelek-jelek. Wa yajtaniba ma syaba ilmuhu,
min kaduratil hawa. Nah, ini penting juga. Dan dia akan berupaya menghindari, menjauhi masyaba ilmuhu. Nah, apa? Tercampurnya ilmu itu. Min kadaratil hawa, dari kotoran-kotoran hawa nafsu. Wa khuzuzi nafsahu. Wa khuzuzo berarti dari ayat tadibah. Dan juga dia menghindari khusus ya dirinya untuk amaratun bisu, melaksanakan perbuatan-perbuatan yang jelek. Hatta yasta'idda li fayadanil ulumil laduniyah ala qalbihi, sehingga hatinya itu yasta'id, ya, dia siap untuk faidan, menerima kata limpahan ilmu-ilmu laduni di dalam hatinya. Jadi kalau hatinya jernih, bersih, itu Allah tumplakin. Itu namanya ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah sama Allah, hati Allah hujanin ilmu. Wal iktibasu min miskati anwarin nubuwah, dan dia menyerap dari cahaya-cahaya kenabian. Jadi ilmu-ilmu para anbiya itu numplok, karena ulama adalah warasatul anbiya. Wala yatasayyaru dzalika adatan illa ala yadi syaikhin kamilin amilin bi ilaji amrin nufus. Ya. Hal itu tidak akan terjadi adatan secara biasa atau kebiasaannya illa melainkan ala yadin syaikhin, di tangan, di dalam bimbingan seorang syekh yang kamil, yang alim, bi'ilaji amrad, dia bisa mengobati penyakit-penyakit an-nufus, jiwa, ya. Wa tathhiriha, dan membersihkannya, mensucikannya, hanya ke nafsu, ya, minan najasil ma'nawiyah, dari kotoran-kotoran maknawi. Artinya kalau bicara kotoran dalam hati dan jiwa, bukannya kotoran seperti ya, tapi maknawiyah, itulah sombong, takabur, riya, ujub, merasa benar, merasa pinter, merasa tinggi, itu namanya kotoran-kotoran maknawiyah. Wa hikmatu muamalatiha ilman wa dzauqan. Nah, dia bisa memahami itu, ya, hikmah bermuamalah, ya, kepada nafsu jiwa secara ilmu dan secara dzauq, dia merasakan ada liyukhrijahu min du'unati nafsihi al-ammaratu bisu, untuk mengeluarkan si murid min du'unati nafsihi, dari kekeruhan, kotoran unah itu kejelekan lah. Jiwanya yang ammaratun bisu, selalu memerintahkan kepada keburukan. Wadasa isiha al-khafiyah, dan bisikan-bisikan yang tersembunyi. Faqad ajma'a ahlut tariq ala wujub ittikhadil insan syaikhan lahu. Nah, ini ajma'a ahlut tariq, seluruh para arif billah, katanya ahli tariqah itu ajma', bersepakat, katanya wajib seorang manusia, ya, dia mengambil seorang guru, nah gitu, yursiduhu ila zawali tilka sifat, yang guru itu akan menuntunnya ila zawal, untuk dia menghilangkan, melepaskan sifat-sifat allati yang tamna'uhu, yang mencegah dia min dukhuli hadratillahi biqalbihi, ya, untuk masuk kepada hadrat Allah dengan hatinya. Nyambung nih Pak, ya, liyasiha huduruhu, katanya khusyuhu fi sa'il ibadah, agar menjadi sah hadir hatinya,
khusyuknya dalam seluruh ibadahnya. Min babin ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib, ya. Ini masuk dalam sebuah kaidah fikih la ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib, ya. Sesuatu yang tidak menjadi wajib kecuali dengannya, fa huwa wajib, maka jadi wajib. Contoh yang mudah, kita sholat wajib punya wudu, maka wajib punya air. Ya, di luar harus punya pompa ke, diet pump ke, ya, berkaitan seperti itu. Nah, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran itu wajib, ya. Maka Imam Ghazali apa mengatakan fardu ain, kita masuk ke dalam dunia ini. Wala syakka anna ilaj amradil batin wajibun, dan tidak diragukan lagi atau pasti bahwa mengobati penyakit-penyakit batin itu wajib, ya. Dan ada dulu, ya Rasulullah, ini ada ibu-ibu sholatnya rajin, zikirnya rajin, tapi lisannya juga rajin mencaci, memaki. Apakah dia ahli neraka, ahli surga? Kata Nabi, ahli neraka dia. Ya, bahwa batinnya rusak, tampilan luarnya cakep. Fa yajibu ala kulli man ghalabat alaihi al-amradu, maka wajib atas setiap orang yang didominasi oleh penyakit-penyakit hati, ayat luba syekhan, dia harus mencari seorang guru, seorang mursyid, yukhrijuhu min kulli wartatin, yang akan mengeluarkan seorang murid dari setiap kebobrokannya, kesulitannya. Wa in lam yajid fi baladihi, kalau dia kagak dapetin tuh di kampungnya, di kawasannya, di negaranya, au iklimihi, ya, atau di kawasannya, wajib alaihi safar ilaihi, harus dia mencari seorang guru perjalanan spiritual. Kita diceritakan bagaimana Imam Ghazali udah alim, subhanallah, dia butuh juga pada bimbingan spiritual. Jamaah sekalian, sebelum lanjut, ini menggunakan kata murid. Nah, murid dari kata aroda yuridu, orangnya muridan. Kita seorang hamba nggak punya keinginan apa-apa dalam dunia suluk, ya, hanya mengikuti keinginan gurunya mengikuti keinginan gurunya lagi, terus tasasul sampai mengikuti keinginan Rasulullah. Karena guru terbesar para aulia adalah Nabi. Nah, Rasulullah juga nggak punya keinginan apa-apa, mengikuti keinginan Allah. Maka orang-orang yang mengikuti keinginan Allah akan selamat. Tapi mengikuti hawa nafsunya, dia akan jatuh, gitu ya. Yang kelima, aqwalul arifina billahi min rijalit tasawuf fi faidati suhbah wa adabiha. Ya, pendapat-pendapat para arif billah sekarang daripada tokoh-tokoh tasawuf, ya, dalam faedahnya bergaul dan adab-adabnya. Inna sadata sufiyah, sesungguhnya para tokoh-tokoh pemuka-pemuka tasawuf, hum ahrasan nasu ala hayatin ta'abudiyatin khalisatin. Mereka adalah orang-orang yang paling ahras, paling berambisi, paling semangat. Katakanlah manusia yang paling maksimal fi hayatin ta'abudiyatin, dalam kehidupan ibadah yang ikhlas. Dan ibadahnya itu total, hanya ada Allah saja. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani 30 tahun dia mentarbiyah dirinya tuh agar tidak ada satu amal kecuali Allah gitu. Taqumu ususuha ala sami wa ta'ah. Ya, di para tokoh-tokoh tasawuf ketika dia beribadah itu ibadah betul-betul ikhlas, yang taqumu dibangun
ususuha, ya, di atas dasar ala sam'i wa ta'ah, dengar kata Allah dan taat kepada Allah. Jadi dia sami'na wa ta'na, itu taat. Wal idhani li nasihati nasihin, dan tunduk kepada nasihat orang yang memberikan nasihat, gurunya. Au taujihin mursyidin, atau dia tunduk kepada arahan gurunya. Fanashat bainahum tilkal madaris ar-ruhiyyah. Maka dengan demikian nashat, tumbuhlah madaris ar-ruhiyyah, ya, madrasah spiritual allati qamat ala a'dami asalib at-tarbiyah wa takwin, ya, yang berlandaskan kepada seluruh asalib atau metode-metode tarbiyah dan takwin, ya, untuk meluruskan. Wa aqwa salatir ruhi baina syekh wal murid. Nah, ini aqwa, dan silat, hubungan, katakanlah, atau interaksi ruhaniyat yang paling kuat adalah hubungan antara seorang syekh dan murid, ya. Walidha yusi al-arifuna billah ta'ala kullaman arada suluka tariqil haq al-mawsul ila ma'rifatillah wa ridahu bi suhbati. Nah, di sini khabarnya di sini, ya. Oleh karena itu al-arif billah, semua para tokoh-tokoh arif billah memberikan wasiat, pesan kepada orang yang ingin suluk menapati jalan jalan menuju Allah, untuk sampai kepada makrifat kepada Allah, mendapatkan ridhonya Allah, itu bisuhbah, untuk bergaul, berteman dengan orang-orang salih. Di awal kita kaji secara ayat, apa ayat? Kunu ma'a siddiqin, itu. Wa ruhuha al-i'tiqadu wat tasdiqu bi haula'i al-mursyidin ad-dalina 'ala Allah taala. Ruhnya bersuhbah adalah al-i'tiqad, sebuah keyakinan, wat tasdiq, sebuah kepercayaan, bi haulil mursyid, kepada guru-guru. Murid, ya, harus yakin sama gurunya, percaya sama gurunya. Ad-dalina, yang menunjukkan Allah taala, kepada Allah. Al-musilina, yang menghantar ila hadratihi al-qudsiyah, kepada hadrat Allah yang suci. Abu Hamid Al-Ghazali kemudian mengatakan, qala al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala, ad-dukhulu ma sufiyati fardu ainin. Saya ingat saya menulis disertasi tentang dakwah tasawuf pada masyarakat Betawi. Saya ditanya oleh penguji, apa yang Anda ketahui tentang pandangan Imam Ghazali tentang masuk dalam dunia tasawuf ini, fardu ainin, fardu ain. Kenapa? Tadi la yatimul wajib illa bi fa wajib, karena membersihkan hati itu wajib, ya. Hanya tokoh-tokoh spiritual lah yang konsen dalam hal itu. It la yakhlu ahadun min aibin aw maradin illa al-anbiya'a alaihim salam. Karena, ya, la yakhlu, katanya, tidak ada yang terbebas seorang pun, tidak ada seorang pun yang terbebas dari aib, penyakit, kecuali para nabi-nabi, ya. Orang alim adanya, orang pintar, alim semua itu, ya. Orang yang jihad di jalan Allah aja ada yang kagak ikhlas, ya. Kori-kori itu banyak dalam hadis-hadis. Wa qala rahimahullahu, Imam Ghazali berkata lagi, kuntu fi mabda'i amri munkaron li ahwalis salihin. Nah, beliau ceritakan sengaja di awal-awal, ya, di awal-awal
saya itu nggak suka, saya mengingkari aktivitas orang-orang soleh itu, ya, orang-orang sufi. Wa maqamatil arifin, tingkatan-tingkatan para arifin, awal-awal begitu. Hatta sahibtu syekhi Yusuf An-Nassaj. Nah, inilah tokoh spiritual yang merubah perjalanan spiritual mughamarahnya Imam Al-Ghazali. Yang tadi intelektual aja, mulai. Ya, beliau Imam Ghazali serba bisa semuanya, dipelajari semuanya, hatta filsafat udah bisa. Tapi pas di filsafat pun dia nggak mendapatkan ketenangan jiwa. Nah, pas bertemu ini nih, Syekh Yusuf An-Nassaj, ya, katanya apa? Hatta sahibtu syekhi, sampai saya, jadi dia ragu-ragu terus nggak percaya dengan dunia tasawuf, akhlak tasawuf, tokoh-tokoh tasawuf, ya, apalagi materi-materinya, sampai saya bersuhbah kepada guru saya Yusuf An-Nassaj. Falam yazal, katanya, yaskiluni bil mujahadati hatta hazaitu bil waridati. Nah, lam yazal, enggak terlalu lama, ya, orang pintar, ya, itu gurunya selalu mendorongku untuk bermujahadah, melawan kejelekan-kejelekan dalam dirinya, sampai saya mendapatkan apa? Al-waridat. Nah, ini nama mahal ini, nikmat-nikmat yang bersifat ma'nawiyah. Dapatlah karunia Allah, paham, sadar akan aib-aibnya. Fara'aitullah ta'ala fil manam, sampai aku dikasih karunia bermimpi ketemu Allah. Nah, ini cerita benar. Faqala li, lalu Allah berkata kepada saya, ya Aba Hamid, wahai Aba Hamid, da syawagilaka, tinggalkan semua kesibukanmu, washab aqwaman, dan bertemanlah dengan tadi tokoh-tokoh tasawuf, ya, ja'altuhum, katanya, fi ardi mahalli nadhari, maka aku jadikan mereka, kata Imam Ghazali itu, fi ardi, di muka bumi ini, mahallan nadhari, tempat aku melihat. Jadi Imam Ghazali setelah mimpi ini selalu apa-apa dia merujuknya kepada tokoh-tokoh spiritual. Wahum alladzina ba'u ad-daraini bihubbi, ya, kata Allah gitu. Mereka adalah orang-orang yang menggadaikan, menjual, ya, dunia dan akhirat bihubbi, karena cintanya kepadaku. Qultu, kata Imam Ghazali begini, biizzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, illa an adzaqtani barda husni dhanni bihim, ya, demi kemuliaanmu ya Allah, artinya tidaklah aku telah engkau rasakan kepada dia, ada di zauk, dikasih tuh, dicicipi oleh Allah, barda husni, sejuknya, barda kan dingin, pemahamannya sejuknya, enaknya, ya, berhusnuzon, bergaul, berteman kepada orang-orang sufi. Kan tadi ada Pak, orang-orang gendek aja, benci aja. Kami di lingkungan kampus ada kelihatan dosen-dosen yang suka sama tasawuf, ada yang kagak suka, karena preferensinya ya buku-buku Wahabi begitu banyak. Nah, Imam Ghazali ini Pak, jadi sama tuh, dari mengingkari sampai, malah ceritanya unik, ya kan, beliau punya adik namanya siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad itu alim juga, ya, ini kedua-duanya alim, Ahmad Muhammad. Tapi Imam Ahmad kalau sholat 5 waktu nggak pernah berimam sama Imam Ghazali. Padahal Imam Ghazali udah tokoh di Baghdad itu, pimpinan Madrasah Nizamiyah. Dia sama ibunya, Bu, Mah, itu adik kenapa kalau sholat nggak pernah bareng saya? Apa kata orang?
semua Baghdad dengar sama saya. Nah, dinasihatin dah sama ibunya, karena yang nasihatin ibu ikut sholat. Wah, lagi pikiran dari oleng nih imam. Langsung dia mufaroqah sholatnya. Ya, kan orang alim itu kalau imamnya kagak ini ya dia gitu. Bacaannya kagak benar ya dia. Akhirnya kan terasa tuh ada gerakan yang berbeda. Setelah sholat ditanya, Ahmad, kenapa engkau tufarikuni? Mufaraqah dari itu. Apa katanya? Aku melihat darah di dadamu. Kaget Imam Ghazali. Ahmad, dari mana kau belajar ini? Namun pergi belajar sama Imam Nasr. Imam Nasr tuh terkadang orang wali itu di pasar. Ya tetap ikhtiar cari rezeki. Ya, sampai ke situ. Mau ngapain? Kau belajar, guru. Wah, itu udah alim, masih belajar aja. Benar belajar. Sudah nanti datang ya. Pagi-pagi ditungguin, diuji dulu sampai zuhur. Wah, udah waktu zuhur, dia imam besar kan, ke masjid dulu jadi imam. Didatangin lagi sampai asar begitu, diuji dulu. Pas waktunya ketemu, apa Pak? Kalau orang ama kan di la yazal, kagak lama tuh Imam Ghazali belajarnya, Mbah. Orang-orang alim, ma'rifat ilmunya sudah sampai, tinggal kulumnya hanya yang ditata. Apa? Disuruh nyapu, serta dialog, disuruh nyapu. Kan bajunya kan jubahnya, gede, mau nyapu, mau dilipat biarin aja. Nah, banyak orang angkuh dengan pakaian, merasa besar dengan kedudukan, hatinya aja suruh nyapu dia. Nyapu. Itu dia aja yang membersihkan hatinya. Banyak begitu ceritanya. Muridnya Abu Yazid Al-Bustami 30 tahun ngaji di samping beliau terus. Kok nggak dapat? Apa? Disuruh jalan ke pasar, pakai baju yang sedikit cembang-camping, jalan bilang ana majnun. Saya ini orang gila. Untuk menurunin tuh, karena dia merasa anak gubernur aja. Nah, jadi ada orang bersama orang soleh, tapi hanya bangga doang, bangga statusnya anak orang besar, terus statusnya bersama guru, tapi hatinya nggak bersama Allah. Artinya apa? Dia belum sidik hatinya kepada Allah. Jadi jamaah sekalian, saya pesan aja, ini kita ngaji, ini kan baru lafaz nih, dibawa kita dengan lafaznya aulia, orang-orang salih, agar kita tersadarkan. Ini baru satu doang, baru pemahaman, belum Allah buka hatinya, belum. Susah tuh pemahamannya. Tadi dibuka oleh Allah. Dibuka. Apa maksud saya? Kita ngikutin ngaji pengajian sama guru-guru kita, yang kita cari apa? Allah. Yang kita uber adalah Allah, ingin mendapat ridha Allah. Tadi ya. Jadi masih mana? Ingat lagi. Ingat lo. Qala qadama. Ya, qad fa'altu. Nah, kata Imam Ghazali, qad fa'altu tuh. Sungguh aku telah melakukannya. Artinya Imam Ghazali sudah berhusnuzon, yang tadinya berprasangka buruk. Nah, angkat sedikit sejarah juga, karena tokoh seperti penulis kitab Al-Hikam siapa? Imam Ibnu Athaillah Iskandari. Kan seorang tokoh sufi itu, tokoh besar. Beliaulah yang menuliskan, seorang dosen asalnya. Semua fikr tasawuf jadi ilmiah, jadi buku. Beliau tuh. Kan kalau itu urutannya memang Syekh Abdul Hasan Asyadili, pendiri Thariqat Syadiliyah, Abul Abbas Al-Bursi, ya. Sebelum beliau ada lagi satu lagi, baru ke Imam Ibnu Athaillah Iskandari. Beliau itu benci banget sama ini materi-materi tasawuf.
nggak suka sama Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ngajar di Masjid Al-Azhar. Beliau datang pengen mengkoreksi karena dia fikih kan, ahli fikih. Di mana kesalahannya nih dia catetin. Duduk datang kalau ngaji paling belakang nih duduknya. Enggak Pak Heri paling belakang. Niatnya apa? Hanya cari kesalahan-kesalahan. Tapi didengerin. Nah ini Syekh kagak nyetir ayat, kagak nyetir hadis, tapi semua pembicaranya kagak ada yang lepas dari kandungan mana ayat dan hadis. Nggak ketemu tuh kejelekan yang dia mau hantam. Berikutnya ngaji lagi, yang tadinya di belakang maju kedua. Dengerin, kagak ada yang salah. Terus setiap hari sampai nggak terasa dia akhirnya duduk yang paling depan. Sampai dikisahkan muridnya udah pulang, dia masih asik tuh sendirian. Dari benci sampai cinta. Nah, kayak Imam Ghazali juga tuh. Pertamanya mengingkari. Sampai hari ini banyak profesor, doktor yang masih juga nggak suka sama tasawuf. Di kitab apa yang disebutkan? Kalau kita nggak suka dengan tasawuf lah, khazanah, katakanlah keilmuan tentang buku-buku yang berbicara tentang tasawuf itu seabrek-abrek sama banyaknya dengan sejumlah buku-buku fikih. Karena di saat yang sama ahli nahu menulis tentang nahu, menulis tentang soroh, balaghah itu. Ahli fikih menulis tentang fikih. Pemerhati tasawuf, akhlak yang menulis tentang itu. Jadi buku-buku ini seperti banyak banget Pak. Kita kalau pikir dari katakan mulai kecil-kecil, Safina, sarannya Kasyifatus Saja, nanti kalau bisa ke Fathul Qori. Fathul Qori ini sarannya udah banyak banget nih. Ada Qatun Nida, ada Takrib, banyak terus. Termuin itu berpikir itu. Tasawuf apa lagi? Kalau kita baca lagi semakin tinggi itu, punya karangnya Ali Ad-Daqqaq misalnya, itu bahasanya tinggi karena tasawuf orang-orang yang bergelar di dunia sastra. Tulisannya kan nanti orang kalau cinta itu kan bahasanya kan tinggi diungkapkan. Nah itu perlu sastra itu, perlu bahasa, perlu lugah, bisa dipahami oleh orang-orang itu. Nah kan kalau bahasa sastra bahasa tinggi bukan bahasa biasa. Nah, ungkapan cinta itu kayak tadi pertama kita baca tuh syair-syair itu kan kalau ini susah memahaminya kan, perlu disarahkan dia. Jadi qad fa'altu, aku telah melakukannya. Wal qati'u bainaka wa bainahum tasaguluka bihubbid dunya. Yang memutus antara Anda dan dengan mereka tokoh-tokoh tasawuf sufi adalah tasaguluka, kesibukanmu kepada dunia. Fakhruj minha, maka keluarlah Anda dari dunia. Mukhtaron, dengan sukarela, qabla an takhruja minha, sebelum Anda keluar dari dunia ini, saghiran, yang penuh dengan saghir, artinya bentuk sebuah kehinaan. Sebelum Anda mati, maksudnya pemandang itu, sebelum Anda keluar dari dunia yang hina ini, buru-buru keluar tuh ya. Jangan Anda benci aja, enggak suka aja dengan tasawuf itu. Faqad afattu 'alaika anwaran min jiwari kursi. Ya, kata Allah gitu, aku telah limpahkan kepadamu cahaya-cahaya ilmu-ilmu min jiwari kursi, dari sisi kesucianku. Fastaiqattu, lalu aku bangun, kata beliau ya dari mimpinya, farhan masruran, penuh dengan kegembiraan. Farhan gembira, masrur juga senang ya, kita biasa penuh dengan kegembiraan. Wajitu ila syaikhi, lalu aku datang ke guruku menceritakan. Tadi kan setiap murid mendapatkan hal apa, dia cerita, guru saya kenapa nih gini-gini ya, dia ceritain.
Ya, seperti Nabi Yusuf mimpi apa? Semuanya pada sujud sama beliau kan. Nah, kita sama bapaknya. Bapaknya kan tokoh Nabi harus. Allah akan memberikan kemuliaan kepada Anda. Jangan cinta dulu kepada yang lain. Ya. Karena akan ada orang yang iri, yang dengki. Sampai-sampai Nabi Yusuf dicemplungin ke sumur. Jadi sama begitu. Jadi, jitu ila syaikhi, aku datang kepada guruku Yusuf An-Nassaj. Faqasastu alaihi al-manam, aku ceritakan kepadanya tentang mimpi tadi. Fatabassama, gurunya tersenyum. Faqala, dan berkata, ya Aba Hamid, hadhihi alwahuna fil bidayah. Hamid, ya. Namanya guru sama murid Hamid gitu. Hadhihi alwahuna, ini baru apa? Lembaran-lembaran yang kami dulu pernah merasakan, ya, fil bidayah, di awal-awal. Jadi di awal-awal juga ini Imam Nasr merasakan tuh, semua tokoh-tokoh dapat pencerahan dari Allah, futuhat namanya, ilahiyah, ilhamat, kasih teng. Nah, ini katanya baru pertama nih. Ya, bal in sahibtani, katanya, tapi jika engkau terus bergaul kepadaku, nah, kata tokoh sufi, satakhulu basiratuka, maka basirah, ya, mata hatimu, ya, akan apa? Satakhulu basirah, maka mata hatimu, katanya, akan terbuka gitu ya. Ya, bi'ismadit ta'yid. Artinya mata hatimu akan memiliki apa? Pandangan yang tajam. Ada Pak orang-orang tuh Pak udah dikasih oleh Allah, padahal tapi kena hatinya kadar, kotor, nggak nangkep. Kagak punya ketajaman spiritual, bahasa gitu. Ya, jika engkau terus berteman kepadaku, katanya, maka mata batinmu akan semakin tajam, gitu. Ya, akan semakin tajam. Paham, dapat tuh, terus begitu. Ya, Allahu alam bishawab. Nah, di bab-bab ini kita hanya dulu baru diantar oleh Syekh Abdul Qadir Isa untuk memahami dulu pentingnya berteman dengan orang soleh. Nah, sudah dikaji ayat yang pertama, hadis, aqwal pemain fuqaha, muhaddisin, sekarang aqwal para tokoh-tokoh tasawuf. Nah, terus nanti baru masuk dah kepada mahiyatu at-tasawuf, apa esensi tasawuf. Ya, semoga berkah, bermanfaat. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman para orang-orang salih, pemahaman al-arif billah, yang kepada kita karunia yang Allah berikan kepada para wali-wali Allah, ya, karunia ma'nawiyah, agar kita semakin dekat kepada Allah, mengenal Allah, mendapatkan cintanya Allah. Al-hadi niyyah wa niyatul salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna ahwala salihin warzuqna ulumal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna bima a'taita as-salikin al-mursyidin al-murabbin
bijudika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma inna nas'aluka atayyakal makhsusata lil qulub wal ma'arifal ilahiyyah wal anwar rabbaniyah wal ahwal nabawiyah wal akhlaqal qur'aniyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wal alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.